Dan gold tertekan sampai 1670, lalu kemudian ditutup dengan rebound di 1684. Rilis data Vampirol di hari Jumat yang lalu ternyata cukup menggembirakan atau lebih tepatnya mengejutkan. Banyak pihak yang meragukan, tapi banyak juga pihak yang sangat senang dengan rilis data tersebut. Bagaimana tidak, rilis data yang diperkirakan masih berada di kategori minus 8 juta, tapi dirilis dengan angka peningkatan atau penambahan di area 2.500.000. Angka yang sangat mencengangkan dari kategori sebelumnya yang dikhawatirkan akan terjadi pemecatan ataupun PHK besar-besaran. Tentunya ini akan menjadi catatan. Unemployment rate juga kembali sedikit pulih, meskipun beberapa pihak masih menyaksikan. Ya, kalau kita lihat dari agenda selanjutnya, maka investor cenderung mengantisipasi mungkin saja Fed di pekan ini akan melakukan pengurangan paket stimulus dikarenakan V-shaped recovery sudah cukup nampak. Meskipun Powell di beberapa kesempatan terakhir selalu mengatakan bahwa V-shaped recovery hampir dikatakan tidak mungkin. Apalagi terutama jika vaksin belum ada. Tentunya di hari Rabu atau Kamis dini hari Anda perhatikan apa yang akan disampaikan. Jika memang terjadi pengurangan paket stimulus, maka kemungkinan gold akan cenderung terbenam kembali. Tapi kalau ternyata Fed masih cukup meyakini bahwa V-shaped recovery masih belum ada, bahkan kecenderungannya terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa V-shaped recovery sudah muncul hanya dikarenakan data non-farm kemarin, maka kemungkinan potensi tersebut masih bisa menjadikan fondasi untuk gold selanjutnya. Tapi untuk 2 hari ke depan, saya rasa cukup wajar kalau emas terjadi penekanan terlebih dahulu sebelum akhirnya semua mata tertuju kepada statement dari Powell ataupun Fed dalam FOMC minutes di pekan ini. So, dalam technical view kali ini saya rasa tekananlah yang akan kita maksimalkan, dan potensi tersebut juga tidak menghilangkan tentang peringatan-peringatan di area support psikologis kita. Technical view 8 Juni 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 8 Juni 2020 per jam 12:00 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini kita melihat gold berada di area 1689.70 sebagai area tertinggi, dan area terendahnya adalah 1677.60. Sementara running price kini bertahan di 1689.10. Itu artinya beberapa waktu yang lalu atau kurang lebih beberapa saat yang lalu dia sudah mengalami break high atau kenaikan. Oke, apa yang terjadi kemarin di hari Jumat setelah rilis data non-farm payroll yang sangat baik, membaik, atau mungkin lebih kepada mencengangkan? Menurut saya ini kategorinya adalah mengejutkan yang sangat besar, karena diprediksikan justru masih mengalami pelemahan di angka minus 8 juta, namun ternyata menguat di angka 2.500.000. Nah, kita akan membahas ini bagaimana dengan potensi pergerakan selanjutnya. Kalau misalkan kita lihat dari pergerakan data tersebut, tentunya ini yang mengakibatkan longsor ataupun penurunan yang sangat dalam, meskipun secara penurunan arealnya kurang lebih kemarin tercapai di areal 1670, yang mana areal tersebut adalah merupakan areal support kuat di beberapa waktu terakhir. Saya menghitung kurang lebih dari sejak bulan Maret kita masih berada kurang lebih areal terendah itu hanya tercipta di areal 1660.30. Sementara tadi malam dengan adanya rilis data non-farm payroll yang cenderung sangat baik, dirilis kurang lebih gold tertekan sampai 1670.50 meskipun berhasil kembali rebound dan ditutup di 1684. Pagi ini areal terendah sementara waktu masih 77. So, kita akan lihat apakah ini hanya sekedar pullback lalu kemudian akan melanjutkan penurunan, atau memang dia sudah saatnya rebound kembali seperti apa yang pernah terjadi beberapa waktu yang silam. Tapi kalau kita lihat dari pergerakannya, Fibonacci retracement 38% berada di areal 1679. Jadi untuk hari ini dia masih kurang lebih nempel di areal 38.2% Fibonacci retracement. Lalu kemudian tail yang terjadi kemarin itu juga berada di areal biru, areal support kita secara historical di tanggal 5 Maret adalah areal 1674.30. Jadi ini masih cukup reasonable. Tapi kalau kita lihat dari pola grafiknya, di sini saya menggunakan areal garis merah seperti demikian. Ternyata dia sudah ditembus, dan kalau kita padu padankan dua candle terakhir, yaitu di tanggal 4 dan juga tanggal 5 Juni yang lalu, otomatis ini adalah merupakan bearish engulfing, sehingga untuk hari ini saya akan cenderung mencari area sell terlebih dahulu. Meskipun secara fundamental outlook secara
totally atau secara keseluruhan kita masih menantikan apa yang akan disampaikan Fed di hari Rabu atau Kamis mendatang. Tapi untuk hari ini saya rasa cukup reasonable kalau kita mencari areal sell, tapi harap berhati-hati karena areal-areal yang akan dilalui adalah areal kerikil tajam atau kita sebut dengan areal support ataupun resisten psikologis efektif. Di grafik 4 kalau kita lihat pergerakannya, ini adalah areal yang kemarin sempat kita pertahankan dan sempat beberapa kali rebound, lalu kemudian 1722 ternyata dia jebol atau tembus kembali di areal trendline tersebut, dan terakhir ternyata areal historical price kita kurang lebih di area 1695, 1697 berhasil ditembus juga. Dan kali ini areal support pertama adalah areal ini yang mana tercatat sebagai areal 1683. Sementara areal yang tadi malam sempat disentuh merupakan areal historical support kedua kita. Jadi secara normal setelah dia mengalami penembusan seperti ini, dia akan disertai dengan pullback. Itulah sebabnya untuk hari ini saya kecenderungannya mencari area pullback yang memungkinkan untuk areal sell on pullback kita. Kurang lebih areal yang sangat reasonable, yang sangat baik adalah di areal hijau pertama ini. Ini adalah area resisten pertama kita, atau pullback di areal resisten yang sebelumnya sempat menjadi area support efektif. Sehingga kemungkinannya pilihannya adalah melakukan sell on pullback kurang lebih di area 1684 atau di area 1695 ataupun 1696. Tapi untuk hari ini saya mencari areal tengahnya kurang lebih di area 89 ataupun area 1691. Dengan target pertama kurang lebih 1685.70 dan target kedua kurang lebih di area 1678.80. Stop loss saya antisipasi di area 1697.50 dengan alasan bahwa areal tersebut merupakan area support kuat sebelumnya, sehingga kemungkinan potensi kali ini pun akan menjadi area resisten. Meskipun bisa saja rentan dan bisa kembali di area 1700. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.